Mengejutkan. Ini cara mudah untuk Sri Mulyani dapat dana segar untuk melindungi rakyat lawan COVID-19. Buat apa buka donasi? Rakyat kini sedang susah, miskin. Masa iya dimintai sumbangan untuk menanggulangi corona? Yang harus nyumbang itu ya yang punya uang. Yang mesti peduli ya para pejabat yang punya uang. Daripada sibuk buka donasi, kenapa solidaritas tidak dimulai dari potong gaji semua pejabat, anggota DPR, dan direksi komisaris BUMN? Jika gaji pejabat dan direksi BUMN yang dipotong 50% terlebih dahulu, maka akan terkumpul sebanyak 2,65 triliun rupiah. Itu untuk 1 bulan. Sebelumnya, juru bicara pemerintah Republik Indonesia soal penanganan corona, Ahmad Yuryanto, tentang si miskin dan si kaya, menjadi heboh di media sosial. Awalnya, Yuryanto mengatakan, jika menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah kunci pemutusan penyebaran COVID-19. Yuryanto mencontohkan, yang kaya dan miskin dalam menghadapi COVID-19, yaitu mereka yang terpaksa masih bekerja di lapangan karena tidak ada lockdown, dan mereka yang mapan bisa disiplin di rumah aja. Yang kaya lindungi yang miskin agar bisa hidup wajar. Yang miskin lindungi yang kaya agar tidak tularkan penyakitnya, kata dia. Pernyataan tersebut turut dikomentari oleh mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dia pun mempertanyakan pernyataan Yuryanto tersebut. Kok ada pernyataan seperti ini? Memangnya orang miskin sumber corona? Bapak punya data. Sepertinya sumber awal dan terbanyak kena infeksi corona bukan orang miskin, Pak. Bukankah yang kaya yang awalnya menularkan penyakit ini? Kan yang bepergian ke luar negeri itu orang kaya, bukan orang miskin. Pulang-pulang bawa penyakit lalu menyalahkan orang miskin. Ini kenapa negara jadi begini amat sih? Padahal, menurut undang-undang, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi, tugas pemerintahlah melindungi si miskin. Kalaupun terjadi lockdown, tetap tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan hidup orang dan hewan. Padahal, bilang saja, pemerintah tidak punya duit. Minta donasi. Toh, kalian dulu berebut habis-habisan, pingin jadi penguasa. Janji ini, janji itu, bilang kalian the best, harus dipilih. Masa, ketika ada masalah, kalian mau nyalahin mamang sayur, malah ngajak rakyat mengatasinya. Pas bagi-bagi posisi direksi, komisaris BUMN, jabatan-jabatan ini, jabatan-jabatan itu, kok nggak ngajak rakyat-rakyat? Kebijakan pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuka rekening donasi bagi publik dari dalam dan luar negeri menuai kritik. Meski penyaluran bantuan itu dibuka untuk mempercepat penanganan COVID-19 di tanah air, pemerintah dinilai sebaiknya memprioritaskan dulu kalangan pejabat negara serta direksi badan usaha milik negara atau BUMN. Buat apa buka donasi? Daripada sibuk buka donasi, kenapa solidaritas tidak dimulai dari potong gaji semua pejabat, anggota DPR, dan direksi komisaris BUMN? Kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau yang disingkat dengan IDEF, Bima Yudhistira Adinegara, saat dihubungi di Jakarta, Jumat lalu. Dia menyebutkan, jika gaji pejabat dan direksi BUMN yang dipotong 50% terlebih dahulu, maka akan terkumpul donasi yang luar biasa untuk penanganan COVID-19. Dari 3 sumber dana yang dimaksud, yakni pejabat, anggota DPR, dan direksi komisaris BUMN, akan terkumpul sebanyak 2,65 triliun rupiah. Menurut Bima, total gaji pemerintah dan seluruh pejabat BUMN yaitu 5,3 triliun rupiah. 2,65 triliun rupiah ini setara dengan 88 juta box masker atau 140 juta hand sanitizer gratis untuk rakyat Indonesia, ujarnya. Adapun
perhitungan gaji dan tunjangan direksi BUMN, yaitu 93 juta hingga 2 miliar per bulan. Ini belum termasuk bonus yang nilainya 2-3 kali lipat dari imbalan jangka pendek. Total gaji pegawai 13 BUMN, 3,7 triliun per tahun. Total gaji dan tunjangan komisaris dari 13 BUMN mencapai 501,3 miliar per tahun. Ini jumlah yang sangat besar, jelasnya. Sementara, perhitungan gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai 1,04 triliun per tahun. Ini dengan rincian, gaji 4,2 juta per bulan per anggota DPR, tunjangan kehormatan 5,5 juta per bulan, tunjangan komunikasi 15,5 juta per bulan, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran 3,7 juta per bulan, bantuan langganan listrik dan telepon 7,7 juta per bulan. Adapun total per anggota DPR tiap bulannya 50,9 juta per bulan, termasuk tunjangan pemeliharaan rumah dan uang dinas per bulan. Ini belum termasuk anggaran reses sebesar 1,2 miliar per tahun dari 575 anggota DPR, ujarnya. Selain itu, perhitungan gaji staf khusus milenial, yaitu mendapatkan gaji pokok 51 juta per bulan dengan jumlah staf sus 7 orang. Jika dikalikan per tahun, maka berjumlah 4,28 miliar. Sementara, perhitungan gaji kantor staf KSP itu mendapatkan gaji pokok sebesar 51 juta per bulan dikalikan dengan 80 orang menjadi 48,9 miliar. Adapun perhitungan gaji menteri sebesar 5,4 juta per bulan untuk gaji pokok, tunjangan 13,6 juta per bulan, dan dana taktis 100 hingga 150 juta per tahun. Maka, dari jumlah 34 menterian, total per tahun yaitu 12,7 miliar, jelas Bima. Sedangkan perhitungan gaji dan tunjangan wakil menteri atau wamen, gaji pokok dan tunjangan 11,5 juta per bulan, tunjangan perumahan 15 juta per bulan. Jika dikalikan jumlah waman 12 orang, maka setahun dapat mencapai 3,8 miliar rupiah, katanya. Sebelumnya, gugus tugas COVID-19 membuka rekening bantuan publik dari dalam dan luar negeri, uang rekening donasi dari dalam negeri. Gugus tugas COVID-19 membuka rekening Bank BRI dengan nomor 0326 01 004 314 36 dengan nama RPL 175 PDHL BNPB COVID-19 DN. Donasi atau bantuan dari luar negeri dapat ditransfer melalui nomor rekening Bank BNI 20 19 19 12 51 Swift kode BNINI DJA dengan nama rekening RPL 175 PDHL BNPB COVID-19 LN. Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, BNPB akan mengumumkan dan menyebarluaskan informasi rekening ini kepada kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo di Jakarta, Selasa. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, yang dibutuhkan dalam penanganan wabah corona saat ini bukan hanya tentang bantuan anggaran. Dia menegaskan, mengenai anggaran, sebenarnya pemerintah Indonesia pasti siap. Kalau soal anggaran, dalam penanganan virus COVID-19 ini, sebenarnya pemerintah masih sangat siap dan berkemampuan. Bahkan, kementerian lembaga juga sudah dipersilahkan mereview anggarannya untuk penanganan wabah virus, ujar Nawawi di Jakarta, Kamis. Hal itu menjawab permintaan Indonesian Corruption Watch atau ICW mengenai seluruh gaji pimpinan KPK dinonasikan untuk penanganan COVID-19 di tanah air. Nawawi menilai, pemerintah masih siap dalam hal anggaran penanganan COVID-19. Nawawi mengapresiasi ICW lantaran masih menyoroti kinerja pimpinan KPK di tengah pandemi COVID-19. Hanya saja, mungkin beliau tak terlalu menyimak seksama, di mana hal yang seharusnya diberi perhatian sehubungan dengan wabah ini, katanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?